Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita lagi. Dan di minggu ini kita masuk di tema 8 yaitu bumiku, subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pendamping pembelajaran 4 yang pertama ada muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 yaitu membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Informasi yang akan kita dapatkan dapat kita perkirakan sebelum kita membaca keseluruhan teks. Perkiraan informasi tersebut kita dapatkan dengan mencermati judul teks yang akan diberikan. Setelah membaca keseluruhan isi teks, kita akan mendapatkan informasi sebenarnya yang disampaikan dalam teks. Dengan demikian, kita dapat membandingkan persamaan dan perbedaan informasi apa yang kita dapatkan sebelum dan sesudah membaca teks. Informasi tersebut dapat disajikan dalam sebuah buklet atau buku saku. Sekarang perkirakanlah informasi apa yang kita dapatkan dari judul berikut ini. Wisata Pantai Kuta di Bali. Silahkan kalian tulis di buku kalian dan simpan dulu sebentar, lalu akan kita bandingkan setelah kalian membaca teks berikut ini. Ayo kita baca teks berikut ini bersama-sama. Wisata Pantai Kuta di Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Pantai Kuta? Pantai yang terletak di pusat Bali ini tidak pernah sepi pengunjung. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk berjemur, berselancar, atau sekedar bersantai menikmati pemandangan matahari tenggelam di sore hari. Pantai ini adalah surganya para peselancar. Suasana pantai ini tenang sehingga cocok untuk bersantai. Nah, setelah kalian membaca teks, maka kalian dapat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks tersebut. Untuk itu, buatlah tabel untuk memudahkan kalian membandingkan informasi apa yang bisa kalian dapatkan ketika kalian hanya membaca judulnya saja dan ketika kalian membaca isi keseluruhan teks tersebut. Informasi tersebut juga dapat disajikan dalam sebuah buklet atau buku saku yang mudah kalian bawa kemana-mana. Selanjutnya juga ada muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Setiap anak di Indonesia merupakan warga negara yang berhak untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Setiap pelajar berhak mendapat pengajaran dan bersekolah di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Akan tetapi, untuk mendapatkan hak-hak tersebut, para pelajar juga harus menjalankan kewajiban-kewajibannya, di antaranya sebagai berikut. Seorang pelajar harus dengan giat belajar dengan tekun, mengikuti upacara bendera dengan tertib, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, juga harus menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah. Setelah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, maka siswa akan dapat memperoleh haknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa bisa mendapatkan pengajaran dari guru. Kedua, siswa mendapatkan nilai ulangan sesuai dengan usahanya. Ketiga, siswa bisa menggunakan fasilitas sekolah. Yang keempat juga, siswa bisa menikmati suasana belajar yang nyaman. Dengan melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, kita dapat belajar dengan baik dalam suasana yang nyaman.
Tahukah kamu bahwa tidak semua anak di Indonesia dapat menempuh pendidikan? Ada juga pelajar yang harus pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, menempuh jarak beberapa kilometer. Melihat kondisi itu, kita harus merasa bersyukur dapat belajar di sekolah dengan nyaman. Kita harus berupaya meraih dan meningkatkan prestasi kita di sekolah. Next juga ada muatan IPS KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi dan politik. Ayo kita ingat kembali mengenai ASEAN. ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Setiap negara-negara ASEAN memiliki karakteristik alam yang sama. Adanya kesamaan tersebut membuat negara-negara ASEAN tersebut menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Misalnya kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik. Contoh kerjasama bidang ekonomi. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Tujuan ini diwujudkan melalui berbagai kerjasama untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggota serta memperkuat ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Beberapa contoh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penetapan tarif khusus pada perdagangan sesama anggota ASEAN. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara anggota ASEAN dengan negara di luar ASEAN. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengembangkan bidang pariwisata, perkebunan, dan perikanan di kawasan ASEAN. Kerjasama ini juga bertujuan meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, pendirian proyek industri. Beberapa negara anggota ASEAN bekerja sama untuk mendirikan pabrik bersama. Contohnya, pabrik urea antar Indonesia dan Malaysia yang didirikan di Aceh dan Malaysia. Pabrik mesin diesel di Singapura, serta pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang. Yang keempat yaitu untuk mendorong investor atau penanam modal untuk menanamkan modal di negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama ini juga mendukung pengembangan di sektor ekonomi. Selanjutnya ada kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Perdamaian dunia merupakan salah satu tujuan dari pembentukan ASEAN. Tujuan tersebut diwujudkan dalam berbagai kerjasama di bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik dilakukan berdasarkan beberapa prinsip, antara lain yaitu saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan negara lain, mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan negara luar, menyelesaikan perselisihan secara damai, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN lainnya. Tujuan dari kerjasama di bidang politik adalah untuk menciptakan stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan mendukung pembangunan nasional di negara-negara ASEAN. Beberapa bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah penandatanganan perjanjian zona perdamaian, kebebasan dan netralitas atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau disingkat dengan ZOPFAN pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Perjanjian ini berisikan keinginan untuk membentuk kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral. Yang kedua juga ada penandatanganan Deklarasi Kesepakatan ASEAN pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Yang ketiga yaitu pembentukan Komunitas Keamanan Politik ASEAN di Thailand pada tanggal 1 Maret 2009. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas, kekompakan, dan harmoni anggota-anggota ASEAN.
Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.